Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, salam bahagia. Pada kesempatan kali ini saya masih akan menjelaskan tentang teori kepribadian menurut psikoanalisis Sigmund Freud. Ya, kalau di pertemuan pertama tentang sejarahnya, kemudian struktur kepribadian, kemudian dinamika kepribadian, kemudian pertahanan diri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan individu. Ya, ini masih perkembangan individu menurut Sigmund Freud. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang perkembangan menurut Sigmund Freud, ini ada beberapa asumsi dasar mengenai teori pemikiran, teorinya Freud. Yang pertama adalah perkembangan dikendalikan oleh biologis, ya. Jadi Freud ini menekankan bahwasanya faktor biologis ini sangat menentukan perkembangan seseorang. Yang kedua adalah pengalaman awal mempengaruhi kepribadian masa dewasa. Jadi masa awal ini ya sekitar waktu masih bayi, ya, tahun-tahun pertama kehidupan manusia ini yang hanya beberapa waktu saja, tapi ini memiliki peran yang sangat menentukan bagi pembentukan kepribadian selanjutnya, ya, di masa dewasa. Jadi makanya masa anak bagi Freud ini sangat luar biasa pentingnya karena akan berpengaruh di waktu besar nanti. Bahkan terkadang ketika masa anak ini sudah tidak diperhatikan dengan baik, maka akan berpengaruh terhadap dewasa dan itu akan seterusnya. Ya, jadi seperti itu menurut Freud. Nah, kemudian nomor berikutnya adalah pentingnya kehidupan sosial anak-anak. Jadi Freud ini juga berasumsi bahwasanya kehidupan sosial anak-anak ini sangat penting sekali. Ya. Kemudian pleasure is sexual from the get-go. Ya, artinya kenikmatan seksual itu sudah ada sejak masa anak-anak, ya. Ya, walaupun mungkin masa anak-anak jadi seksual di sini tidak hanya, mohon maaf, misalkan antara laki-laki dan perempuan saja, tapi bagi Freud lebih jauh lagi karena anak-anak pun ternyata juga sudah mempunyai kesenangan secara seksual. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah asumsi menurut Freud yang ini nanti juga mendasari teori perkembangan individu, dalam psikoanalisis, ya. Nah, ini tahap pertama, ini disebut dengan masa oral, ya. Ini perkiraannya 0 sampai 1 tahun, ya. Nah, ini tahap pertama oral terjadi pada tahun pertama kehidupan di mana mulut adalah zona sensitif seksual dan penyapihan adalah konflik utama, ya. Karena merasa menikmati apa yang telah ada, kemudian ketika disapih, nah itu kan konflik. Ya, ini pada bayi, jadi seperti itu. Kemudian ini mendominasi, ya. Atau alam bawah sadar, dorongan-dorongan bersifat kenikmatan, ya, yang harus segera terpenuhi ini lebih mendominasi pada masa ini. Kemudian stimulasinya di oral, ya. Jadi lebih banyak stimulasi ataupun perangsangannya di mulut, ya. Jadi seperti itu. Kemudian tugas pentingnya adalah menyapih, ya.
Jadi masa menyapih ini menjadi sangat penting bagi bayi karena menunggu bagaimana penyapihan ini berhasil, maka dia juga akan seterusnya akan lebih baik. Jadi seperti itu. Nah, kemudian juga karakter reseptif lisan. Ya, jadi ini berbagai kepribadiannya nanti sangat dirasa ketika yang berkaitan tentang lisan atau mulut. Jadi seperti itu. Nah, tahap berikutnya adalah fase anal 1-3 tahun ya, perkiraan seperti itu. Nah, tahap anal ini tahap kedua terjadi sekitar usia 1-3 tahun, di mana anus adalah zona sensitif seksual dan toilet training adalah sumber konflik. Kalau tadi penyapihan di masa oral, nah ini kalau masa anal ini adalah toilet training, ya, sumber konfliknya. Nah, kalau tidak berhasil, nanti juga akan konflik ini akan berpengaruh terhadap perkembangan setelahnya. Ya. Nah, kalau di masa oral tadi id yang berkembang, nah ini kalau anal ini ego berkembang, ya, menyesuaikan dengan realitas, dorongan-dorongan yang harus disesuaikan dengan realitas. Ya. Misalnya nanti BAB harus di toilet, nah itu kan contohnya, ya. Ketika BAB-nya itu di pampers, nah itu kan juga belum sesuai. Nah, makanya toilet training menjadi sumber konflik terkadang kalau nggak bisa, ya. Kemudian kepribadian pengusir anal, seseorang yang terpaku pada tahap anal yang berantakan, merusak dan permusuhan. Nah, ini kalau tipe kepribadian pengusir ini seseorang yang terpaku pada tahap anal, ya, yang seolah-olah merusak, ya, permusuhan. Kemudian kalau kepribadian retentif ini anal, ya, seseorang yang terpaku pada tahap anal yang rapi, rewel, pelit dan keras kepala. Nah, ini beberapa kepribadian ketika masa anal yang bisa saja terjadi, ya. Nah, kemudian buang air besar ini memegang dan mengeluarkan, ya. Kemudian tugas penting adalah pelatihan toilet, ya, toilet training ini. Kemudian karakter anal obsesif, kaku, terlalu perfeksionis, ya. Jadi kalau karakter anal ini ya kaku, ya, karena memang misalkan ketika buang kotoran misalkan seperti itu, ya, tidak bisa susah untuk dan susah diajari, makanya ini nanti akan juga akan menghambat pada perkembangan selanjutnya. Makanya terkadang sekarang ini juga ada namanya pampers itu, mohon maaf pampers, ya. Nah, ini terkadang juga akan mengganggu perkembangan selanjutnya secara dalam hal pelatihan toilet trainingnya. Nah, terkadang seperti itu karena terkadang bayi lebih aman, kemudian orang tua juga aman, tapi padahal di lain sisi itu nanti juga akan berpengaruh terhadap perkembangan kemandirian dalam toilet trainingnya. Jadi seperti itu. Nah, berikutnya adalah tahap PALIK, ya, 3-5 tahun. Nah, tahap ketiga ini tahap yang terjadi dari sekitar 3-6 tahun, 5 atau 6 tahun, ya, di mana anak menemukan perasaan seksual. Ya, super ego berkembang. Ya, jadi nilai-nilai penyesuaian dengan masyarakat itu sudah berkembang pada anak usia ini, ya. Situasi kompleks Oedipus yang terjadi pada masa falik, di mana seorang anak mengembangkan ketertarikan seksual kepada orang tua lawan jenis dan kecemburuan dari orang tua sama jenis. Jadi ini sudah mulai muncul Oedipus kompleks itu kecemburuan, ya. Misalkan gini, contohnya kayak sang kuryang, ya, yang cemburu kepada ayahnya, ya. Sang kuryang cemburu kepada ayahnya karena lebih dekat kepada ibunya, ya. Jadi seperti itu. Jadi itu ketika anaknya laki-laki, ya. Jadi kecemburuan kepada ayah seolah-olah nanti takut kasih sayang ibunya itu direbut oleh ayahnya, ya. Itu adalah Oedipus kompleks, ya.
Nah, kemudian mekanisme pertahanan identifikasi di mana seseorang mencoba menjadi seperti orang lain untuk menghadapi kecemasan. Nah, ini identifikasi pertahanan identifikasi di mana seorang mencoba. Jadi terkadang ingin menjadi orang lain agar terhindar dari kecemasan. Ya. Karena belum menerima sepenuhnya apa yang dimilikinya, terkadang seperti itu. Makanya ada seperti mencoba untuk mencari figur lain, menjadi orang lain yang itu nanti dijadikan sebagai pertahanan menghadapi kecemasan. Ya. Nah, Oedipus kompleks itu sebenarnya juga menjadi sangat penting ya. Ini dirumuskan Oedipus kompleks itu meliputi kateksis seksual terhadap orang tua yang berlainan jenis serta kateksis permusuhan terhadap orang tua sejenis. Ya. Nah, riwayat Oedipus kompleks antara laki-laki dan perempuan itu tentu berbeda ya. Mula-mula keduanya mencintai ibu karena ibu memenuhi kebutuhan mereka dan membenci ayah karena ayah dipandang sebagai saingan dalam merebut kasih sayang ibu ya. Nah, perasaan-perasaan ini menetap pada laki-laki tetapi berubah pada anak perempuan ya. Jadi itu mengenai Oedipus kompleks ya. Nah, berikutnya adalah fase laten ya 5-12 atau 13 tahun. Nah, tahap keempat latensi terjadi selama tahun-tahun sekolah ya, di mana perasaan seksual anak ditekan sementara anak berkembang dengan cara lain ya. Ini fase laten ini tidak kelihatan karena anak lebih banyak kehidupan sosial bersama teman-teman sebayanya ya. Jadi tidak kelihatan perbedaannya ya. Alat kelamin perasaan seksual dibangkitkan kembali dengan target yang tepat. Jadi sudah belum ada kelihatannya, laten itu kan belum ada kelihatannya. Kemudian alat kelamin ini sudah ada terkadang masturbasi itu juga ada ya. Kompleks Oedipal ini masih ada ya kecemburuan kepada orang laki-laki ya. Kemudian nanti karakter falik itu pria dan perempuan itu tadi ya. Bagaimana posisi penentuan pria itu seperti ini, laki-laki perempuan itu seperti ini itu sudah ada pada laten ini. Nah, berikutnya adalah fase genital ya. Fase ini terjadi sejak individu memasuki pubertas dan selanjutnya pada masa ini individu telah mengalami kematangan pada organ reproduksi. Nah, biasanya kalau fase genital ini disebut juga dengan pubertas ya. Nah, ini individu mendapatkan kepuasan dari stimulasi dan manipulasi tubuhnya sendiri ya. Sedangkan orang lain dikateksis hanya karena membantu memberikan bentuk-bentuk tambahan kenikmatan tubuh bagi anak. Nah, ini pada masa ini daya tarik seksual, sosialisasi, kegiatan kelompok, perencanaan karir dan persiapan untuk menikah dan membangun keluarga mulai muncul ya. Nah, ini pada fase ini ya. Dan nanti juga pada masa ini ada perubahan fisik yang berbeda antara laki-laki dan perempuan ya. Nanti ada fase ciri-ciri bersifat primer dan sekunder ya. Kalau yang primer itu ya berkaitan tentang ciri-ciri masing-masing anak telah berfungsi secara untuk reproduksinya ya, alat reproduksinya. Sementara kalau tanda sekundernya ya misalnya untuk laki-laki tumbuh jakun gitu kan, suara membesar dan sebagainya. Kemudian kalau yang perempuan diantaranya ada beberapa penonjolan di daerah tertentu, di dada, di kemudian juga bentuk sudah mulai membentuk tubuhnya jadi seperti itu. Nanti ini mungkin akan dipelajari pada psikologi perkembangan secara spesifiknya.
Namun ini adalah beberapa hal berkaitan tentang fase-fase perkembangan individu menurut Sigmund Freud. Ya. Nah, kemudian pendekatan yang digunakan Sigmund Freud ya atau psikoanalisis yang pertama adalah asosiasi bebas ya. Jadi sebenarnya ada dua pendekatan yang sering digunakan, asosiasi bebas dan analisis mimpi, dan ini biasanya disebut sadatainnya Sigmund Freud ya. Asosiasi bebas ini metode penyembuhan gangguan jiwa dengan cara pasien diminta mengemukakan secara bebas segala sesuatu yang terlintas dalam pikirannya saat itu ya. Asumsi pengalaman yang menyakitkan dapat diungkap tanpa pasien harus dalam keadaan tidak sadar seperti yang diterapkan dalam metode hipnosis. Ini pasien diminta untuk mengemukakan secara bebas apapun yang ada di yang terlintas di pikirannya. Jadi seperti itu. Nah, yang kedua adalah analisis mimpi ya. Analisis mimpi dalam upaya menolong penderita gangguan jiwa ya. Jadi penafsiran mimpi ini dikembangkan berdasarkan anggapan bahwa mimpi merupakan simbol dari keinginan-keinginan tertentu yang ditekan, direpres di alam bawah sadar atau di alam ketidaksadaran. Contohnya, penelitian Freud itu kan ketika mimpi basah yang terjadi pada usia remaja, gitu kan. Nah ini kan usia remaja ini kan secara reproduksi sudah fungsi organnya sudah bisa digunakan, tapi kan belum waktunya, jadi seperti itu. Nah dalam kondisi seperti itu dorongan rasa ingin tahu terhadap lawan jenis itu kemudian direpres, kemudian muncullah mimpi basah misalkan seperti itu. Nah itu adalah contoh bagaimana sebenarnya keinginan tertentu yang ditekan dan direpres ke alam bawah sadar dan munculnya nanti lewat mimpi itu tadi ya. Nah ini metode pendekatan yang digunakan dalam kepribadian atau psikoanalisisnya Sigmund Freud ya. Nah ini beberapa sumbangan yang saya kira cukup penting teori psikoanalisisnya Sigmund Freud ini. Yang pertama adalah memahami tingkah laku manusia tidak cukup hanya mengungkap aspek kesadaran saja, akan tetapi justru yang paling penting adalah mengungkap aspek ketidaksadaran. Ya. Jadi ternyata kesadaran saja belum cukup, tapi justru ketidaksadaran yang perlu diungkap. Jadi seperti itu. Kemudian sumbangan dalam bidang psikoterapi berupa teknik pengobatan terhadap penderita gangguan jiwa dengan metode asosiasi bebas dan analisis mimpi yang sudah dijelaskan. Nah, berikutnya sumbangan dalam bidang pendidikan dan perkembangan mengenai pemahaman pentingnya masa-masa 5 tahun awal dalam perkembangan manusia. Ya. Perlakuan dan pendidikan yang diterima pada tahun-tahun awal kehidupan anak menentukan perkembangan kepribadian individu selanjutnya. Ya. Ini sangat penting sekali. Ya. 5 tahun fase anak ini cukup penting ya. Ketika anak pada masa anak itu mengalami trauma, itu akan berefek pada perkembangan selanjutnya ya. Makanya sangat harus diperhatikan pada fase awal masa anak ini ya. Kemudian pemahaman adanya mekanisme pertahanan diri dalam diri manusia untuk mengatasi kecemasan yang dialami. Nah, dari teori ini juga muncul bahwasanya memang manusia itu ada pertahanan diri ya untuk mengatasi kecemasan seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Ada contohnya ada represi, proyeksi, rasionalisasi, itu adalah contohnya ya, jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah sumbangan pemikiran tentang struktur, dinamika, dan perkembangan kepribadian. Jadi dalam perkembangan pemikiran tentang kepribadiannya Sigmund Freud ini ada strukturnya, kemudian dinamikanya dan
perkembangan kepribadian ini sampai muncul khas yang dimiliki oleh manusia. Saya kira itu dulu untuk pertemuan kita kali ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, salam bahagia.